Kita bertemu kembali di seri Geometri MPM Unpas. Pada video ketiga ini kita akan berbicara tentang logika formal. Yang kita diskusikan di sini adalah bentuk sederhana dari logika formal. Jadi bukan logika formal dalam bentuk yang sangat-sangat formal. Ini disebut juga sebagai logika simbol. Ada beberapa konsep yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama tentang apa yang disebut argumen, kedua tentang keabsahan atau yang kita sebut sebagai validitas. Kemudian kita coba bedakan antara logika formal dengan logika informal. Itu yang kita sebut penalaran. Oke. Nah, kita lihat yang jadi highlight-nya dalam beberapa slide ke depan. Soal seperti itu, jika Emma hadir, maka dapat dipastikan acara akan sukses berlangsung. Emma hadir, jadi dapat dipastikan bahwa acara akan berlangsung sukses. Itu yang kita ulang-ulang. Oke. Aspek apa yang ingin kita lihat dari sini? Yang pertama tentang premis. Premis itu apa-apa semuanya yang diasumsikan benar. Ingat di sini diasumsikan, bukan. Kemudian inferensi. Inferensi adalah aturan penalarannya. Bagaimana premis itu diolah sampai menjadi kesimpulan. Yang ketiga kesimpulannya sendiri. Nah, keseluruhan proses ini yang disebut sebagai penalaran atau argumen. Nah, ini tadi premis. Premis ini bisa bernilai benar ataupun tidak benar. Nah, jika premisnya benar, maka kesimpulan juga akan benar. Pada dasarnya seperti itu. Dengan asumsi bahwa penalaran yang dilakukan, jadi proses yang dilakukan itu dilakukan secara absah. Jadi aturan-aturannya valid. Nah, untuk membedakan dengan logika sehari-hari yang informal, ini bahwa premis dan inferensi itu terkait dengan situasi sehari-hari, gitu ya. Jadi premis itu dianggap sebagai kebenarannya kebenaran sehari-hari. Ya. Dan penalarannya juga dilakukan luasa sehari-hari. Nanti dalam contoh akan lebih terlihat hal ini. Sedangkan dalam logika formal, premis ini tidak dievaluasi. Mau benar, mau salah, mau tidak benar, tidak apa-apa. Tapi premis dianggap sesuatu yang dianggap benar. Fokusnya adalah pada proses inferensi. Jadi proses apa yang terjadi, bagaimana mengolah premis itu sampai menjadi kesimpulan dengan aturan-aturan yang valid. Untuk salah satu cara untuk menghindari campur aduk dengan penalaran sehari-hari, kita di sini menggunakan simbol. Kita kenal di sini hanya sebutan saja. Semisimbol itu apa? Gitu ya. Ini terkait dengan aturan yang kita sebut sebagai modus ponens. Ya. Aturannya seperti ini. Jadi semisimbol dinyatakan dengan ini. Jika E maka S. Kemudian E terjadi E. Maka kesimpulannya adalah S. Okay. Dalam simbol, aturan ini dinyatakan sebagai ini. E panah S, jadi implikasi. Kemudian E, kesimpulannya adalah S. Notasi ini disebut kesimpulannya. Jadi, dengan dua hal ini disimbolkan S. Oke, ini disebut modus ponens. Kadang-kadang ditulis bagi juga seperti ini. Aturan MP, modus ponens adalah P maka Q. Ya, kita baca ini implikasi. P, kesimpulannya adalah Q. Ya, atau bisa juga kita baca dari implikasi P maka Q, diketahui P maka disimpulkan Q. Seperti ini juga, jika saya seekor kerbau maka saya berjalan dengan 4 kaki. Saya seekor kerbau maka saya berjalan dengan 4 kaki. Nah, dari segi simbol ini juga tidak berbeda dengan kalau hari hujan maka saya membawa payung. Hari hujan, karena itu saya membawa payung. Oke, jadi dari segi simbol, kalau dari segi penalaran, cerita kerbau ini dengan cerita payung dan hujan itu tidak ada bedanya. Gitu ya.
Dan dalam bahasa sehari-hari itu jelas berbeda, situasi yang berbeda. Yang satu kalau dikatakan begini, nanti banyak orang akan tersinggung. Yang kalau hari hujan payung itu suatu kenyataan. Ya. Jadi itu membedakan antara logika penalaran sehari-hari dengan logika formal dengan simbol. Oke, kita bicara sedikit tentang pembuktian. Apa yang disebut pembuktian? Pembuktian ini adalah suatu rangkaian ya dari premis sampai kesimpulan. Ya. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana kita membuktikan, bukan buktikan bonus ponens, tapi bagaimana menyimpulkan S dari sini. Dari asumsi E maka S dan E, maka kita simpulkan S dari aturan modus ponens dengan menggunakan 1 dan 2. Pembuktian adalah satu proses inferensi, penalaran, dari premis sampai kesimpulan dengan menggunakan aturan penalaran yang valid. Dalam hal ini, aturan penalarannya adalah MP ini, modus ponens. Oke, sedikit lebih panjang sekarang. Kalimatnya seperti ini. Jika Emma hadir, maka dapat dipastikan acara akan sukses berlangsung. Jika acara sukses berlangsung, maka ketua panitia akan senang. Emma hadir. Jadi ketua panitia senang. Buktikan ini valid. Oke, kita tuliskan. Jika Emma hadir, maka acara akan sukses berlangsung. Jika E, maka S. Jika Emma hadir, maka acara sukses. Itu premis pertama. Premis kedua, jika acara sukses, maka ketua panitia akan senang. Oke. Kemudian premis ketiga adalah Emma hadir. E. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini mengatakan bahwa dari 1 dan 3 gunakan modus ponens. Jadi 1 dan 3 kombinasikan E maka S, kemudian E maka kita simpulkan S dengan aturan modus ponens. Oke. Nah, sekarang kita lihat gunakan 2 dan 4. Lagi-lagi dengan modus ponens kita simpulkan K. Jadi inilah kesimpulan yang kita inginkan. Inilah buktinya. Aturan yang kedua adalah hal yang kita sebut sebagai modus tollens, MT, gitu ya. Secara formalnya ditulis begini aturannya. MT diberikan P maka Q, diberikan tidak Q, maka disimpulkan tidak P. Oke. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini kalau dalam konteks yang tadi. Jika Emma hadir, maka acara dipastikan sukses berlangsung. Sama tadi P maka Q-nya. Nah, tetapi kemudian yang disimpulkan kedua adalah acara tidak sukses. Maka kesimpulannya adalah Emma tidak hadir. Oke, ditulis begini. Kalau dalam bentuk pembuktian seperti ini. MT. Premisnya E maka S. Premis kedua tidak S. Maka kesimpulannya tidak E. Melalui modus tollens. Oke, ini satu definisi yang kita gunakan. Oke. Nah, kita punya penalaran. Ingat tadi penalaran apa? Penalaran adalah proses menggunakan aturan-aturan logika yang valid, yang absah, mulai dari premis sampai ke kesimpulan. Oke, dalam hal ini ada rangkaian sini. Premis 1, premis 2, kemudian mulai dari 3, dan seterusnya bisa premis, bisa juga proses. Gitu ya. Sampai pada akhirnya Q. Okay. Jadi P ini bukan premis ya. Beberapa yang atas biasanya premis, tapi yang kemudian adalah biasanya proses dari premis-premis tersebut. Ya. Nah, penalaran seperti ini kita katakan valid atau absah jika konjungsi itu dan gitu ya. Konjungsi dari semuanya ini ya, sampai ke Q adalah satu tautologi. Ya. Tautologi itu apa? Tautologi itu adalah pernyataan yang selalu bernilai benar, selalu T, gitu ya. Apapun nilai kebenaran komponennya, jadi P1 sampai Pn, P1 sampai Pn dan Q sini.
Oke, jadi kita bisa buat tabel gitu, kombinasikan semua kemungkinan nilainya T, F, T, F, T, F gitu, termasuk Q. Kemudian lihat di kolom terakhir, ini harus semuanya harus selalu benar. Itulah tautologi. Ya, ini contohnya. Oke, kita membuktikan validitas aturan salah ini bukan MP, modus ponens. Ya. Jika P maka Q, diberikan P, disimbolkan Q. Ya. Jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan di sini? Kita harus memeriksa tabel terkait dengan pernyataan P maka Q dan P. Jadi kombinasikan itu, maka Q. Oke, jadi sekarang kita lihat kombinasinya P, Q, apa sih yang kita perlukan? P maka Q, P, Q ya. Oke, nah, jadi ini yang tujuan, ini yang kita cari di sini nilainya. Oke, PQ ada 4 kombinasi. Benar-benar, benar-salah, salah-benar, salah-salah. Gitu ya. False. Kemudian dari sini kita kita tahu tabelnya tentang jika P maka Q seperti ini. Satu-satunya salah adalah kalau P-nya benar, Q-nya salah di sini. Kesimpulannya salah. Oke, kalau ini kita konjungsikan, artinya dibuat jadi dan. Jadi artinya kita mengkonjungsikan kolom pertama dengan kolom ketiga, ini TT jadi T lagi, TF jadi F, FT tetap F, FT tetap F. Jadi salah ini. Oke, kemudian buat implikasi dari kolom keempat. Jika kolom keempat, maka kolom kedua. Jika ini, maka Q. Oke, jadi TT benar, FF benar juga, jadi FT benar juga, FF benar juga, gitu ya. Sebenarnya kita lihat saja di sini. Yang akan dibuat adalah suatu tabel implikasi. Ini adalah premisnya. Begitu premis salah, tentunya kesimpulannya selalu benar. Oke, kita lihat bahwa ini adalah suatu semua baris di sini, semua entry nilainya T. Artinya ini satu tautologi. Oke. Jadi kesimpulannya, menurut definisi, aturan MP ini, modus ponens, harusnya ini adalah valid, absah. Oke, itu buktinya. Anda bisa coba sendiri untuk MT sekarang. Nah, kesalahan umum yang terjadi di bahasa sehari-hari dalam masyarakat gitu ya. Ini yang paling sering, bukan saja di masyarakat ya. Bapak Ibu juga bisa mencari kesalahan seperti ini di media massa gitu. Ya, kalau dilambangkan seperti ini. Jika asumsinya jika P maka Q, kemudian diketahui tidak P, maka disimpulkan tidak Q. Ya, tidak valid. Gimana buktikan tidak valid? Cek tabel kebenaran. Oke. Buktikan ini bukan tautologi. Oke. Atau yang ini. Ya. Diketahui P maka Q, kemudian Q disimpulkan P. Oke. Jadi ini juga soal yang tidak valid. Jadi ini ditunjukkan bahwa ini memang tidak valid dengan menggunakan tabel kebenaran yang tadi. Jika yang tadi dibuktikan harus tautologi, harus T semua, ini dibuktikan bahwa ada satu atau sedikitnya satu baris yang nilainya F. Abaikan dulu yang ini, yang lambangnya. Jadi kalau kita baca ini, Amri adalah kandidat terbaik, maka ia akan mendapatkan posisi puncak. Amri adalah kandidat terbaik. Jika Amri tidak mendapatkan posisi puncak, maka tidak akan senang. Karenanya Amri akan senang. Oke, nah ini.
Dengan logika sehari-hari saja, kalau kita dengan kata-kata seperti ini, apalagi baca gitu ya, kita kadang-kadang bingung ini benar atau salah, ini pernyataan ini sah atau tidak, penalaran seperti ini. Nah, karena itu kita akan menggunakan salah satu kegunaan simbol di sini adalah memperjelas situasi seperti ini. Oke, jadi dengan simbol. Jadi A ini Amri kandidat terbaik. P mencapai posisi puncak. Jadi kalimat pertama dari jika A maka P. Amri adalah kandidat terbaik, jadi A. Jika Amri tidak mendapatkan posisi puncak, tidak P, maka dia tidak akan senang, tidak S. Kemudian kesimpulan yang dicoba didapat adalah S. Oke, kita lihat dari sini. Kira-kira bagaimana prosesnya? Oke, kalau kita lihat 1 dan 2, jika A maka P dan kemudian diberikan A, maka dengan modus ponens bisa kita simpulkan P. Ini langkah keempat, ini nomor 4. Oke. Nah, tapi sekarang kita lihat bahwa mengkombinasikan 3 dan 4. Nah, ini tipe kesalahan kemudian dapat S. Tidak P maka tidak S, diberikan P. Kemudian disimpulkan negasi di ini, S. Ya, tapi ini adalah inferensi yang tidak valid ini. Ya, ini tipe kesalahan yang ini, yang pertama ini. Oke. Nah, Anda bisa periksa pernyataan-pernyataan ini ya, jadi sebagai latihan nanti. Oke, kita bicara tentang modus ponens dan modus tollens. Jadi ada 2 aturan yang dasar, elementer sini. Nah, pertanyaan, apakah ada aturan-aturan yang lain? Banyak. Ini ya, aturan lain. Apa yang disebut hypothetical syllogism? Sebetulnya soal yang tadi salah satu ini. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Gitu ya. Jadi ini yang saya katakan sifat menular, gitu ya. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kita bisa langsung dari P ke R. Ya. Constructive dilemma, ini ada banyak, gitu ya. Ada banyak ini. Oke. Oke, jadi inilah aturan-aturan penalaran yang bisa dipakai dalam menurunkan suatu pernyataan atau membuktikan suatu pernyataan. Oke, catatan di sini. Nah, dalam satu simbolisasi, kita tidak melihat lagi arti dari kata atau kalimat tersebut. Jadi kita hanya betul-betul melihat dan konsentrasi pada proses inferensinya, valid atau tidak valid. Ya. Di dalam hal ini, simbolisasi itu seperti mengosongkan makna. Jika saya seekor monyet, maka saya bergelantungan di pohon. Kenyataannya saya seekor monyet, maka saya bergelantungan di pohon. Ya. Nah, dengan cerita hujan tadi, jika hari hujan maka saya bawa payung, hari hujan maka saya mau bawa payung. Nah, dari segi simbol, kedua cerita ini tidak ada bedanya. Gitu ya. Tetapi dalam situasi sehari-hari ini sangat-sangat berbeda. Yang satu bisa jadi prahara, yang satu lagi kan masalah biasa aja, hujan dan payung. Oke, sekilas tentang apa yang kita sebut sebagai kalimat berkuantor. Apa itu kuantor? Oke, kita akan beberapa proposisi di sini, beberapa terminologi. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran T atau F. Tidak harus selalu T, tapi memiliki nilai kebenaran. Misalnya, burung elang memiliki belang. Gitu ya. Aneh begitu ya, suatu pernyataan yang salah. Tidak apa-apa, itu tetap proposisi karena memiliki nilai kebenaran. Kemudian, apa yang disebut konektor? Yang disebut konektor adalah ini tadi kita sudah pakai ini konjungsi dalam bahasa sehari-hari itu kita sebut sebagai dan. Disjungsi ini adalah atau, negasi ya tidak,
implikasi dari panah ini jika maka, bi-implikasi ini jika hanya jika. Nah, yang kita sebut biasanya sebagai konektor dasar biasanya adalah konjungsi dan negasi atau kombinasi disjungsi dengan negasi. Yang lain itu bisa diturunkan berdasarkan dua itu. Ya. Nah, konektor dasar didefinisikan berdasarkan tabel. Ini apa yang kita sebagai fungsi proposisi. Nah, kita menulisnya persis sebagai fungsi seperti kita dalam aljabar gitu ya. Fx fungsi f aturan f dengan variabel x. Persis seperti itu. Ya. Jadi kita sebut Rx ini menyatakan x adalah bilangan real. Ya. Nah, ini baru memiliki nilai kebenaran jika x disubstitusi dengan objek spesifik. Jadi sampai sini ini belum jadi proposisi ini. X adalah bilangan real. Ya tergantung x-nya apa. Kalau saya substitusikan x-nya kerbau ya suatu yang bernilai f ya gitu. Tapi x bilangan real tidak bisa kita katakan benar atau salah. Pernyataan ini baru memiliki nilai kebenaran jika x-nya diganti dengan satu objek yang spesifik. Fungsi proposisi ini jadi f kurung x ini artinya x dapat berbicara. Oke. Ini seperti yang tadi, ini bukan proposisi karena tidak memiliki nilai kebenaran. Oke. Sekarang kalau kita ganti x-nya diganti dengan Bu Desi, ya, maka f Bu Desi yang artinya Bu Desi dapat berbicara, nah itu adalah proposisi. Kuantor. Kuantor itu menyatakan kuantifikasi keberlakuan fungsi proposisi. Apakah berlaku untuk semuanya, itu semua nilai x, ataukah hanya untuk beberapa saja. Ya. Nah, kalau berlaku untuk semuanya, itu disebut sebagai kuantor universal. X di A. A ini suatu himpunan, harus kita definisikan di awal. Ini kita sebut semestanya. Kalau kuantor eksistensial, artinya pernyataan ini, fx, itu benar untuk suatu substitusi x. Ya. Ini semua substitusi x ke fungsi proposisi ini menghasilkan proposisi. Oke, semua. Ini hanya notasinya seperti ini, A terbalik kita biasa nyatakan itu. Dan ini E terbalik. Eksistensial, universal. Oke, jadi lihat di sini bahwa kedua notasi ini, A terbalik dan E terbalik ini munculnya dalam konteks logika formal gitu ya. Nah, ini bukan konteks sehari-hari karena itu dalam tulisan saya tidak pernah menggunakan ini kecuali dalam konteks logika. Nah, kemudian catatan di sini bahwa kuantor universal adalah perumuman dari konjungsi. Kok bisa gitu ya? Nah, misalnya kalau A ini isinya adalah 10 nilai X. Gitu ya. Misalnya X1, X2 sampai X10 gitu. Oke. Jadi sekarang menyatakan kuantor universal untuk semua X anggota A. Jadi ada 10. Jadi untuk X1, X2, X3. Oke. Nah, jadi ini gimana jadi? Oh, ini adalah fx1 dan fx2 dan fx3 dan fx4 sampai fx10 gitu ya. Jadi hanya 10 bisa. Nah, masalahnya kalau ada tak hingga banyak, kita tidak bisa menulis konjungsi tak hingga banyak dengan F1 dan F2 dan F3 dan F4 dan selanjutnya gitu ya. Pakai ilmu sabar pun tidak akan pernah selesai menuliskan itu. Jadi ini salah satu caranya menyatakan dengan ini kuantor universal. Semua X ini. Baik untuk yang berhingga banyak maupun yang tak hingga banyak. Eksistensial. Nah, kalau kuantor eksistensial itu perumuman dari disjungsi. Ingat disjungsi ya, atau ini
Kalau kita punya ataunya banyak, atau ini, atau ini, atau ini, atau ini, maka pernyataan itu akan benar kalau sedikitnya satu pernyataan benar. Nah, kalimat ini disebut kalimat berkuantor. Gitu ya. Kalau mau dicari di web, ini istilahnya predicate calculus. Nah, kebenarannya ini tadi ya saya singgung bahwa pernyataan berkuantor universal seperti ini, ya, ini benar kalau fx ini benar untuk setiap substitusi x. Ya, semua substitusi menghasilkan benar. Sedangkan kuantor eksistensial ini benar jika ini setidaknya ada satu yang membuat substitusi yang membuat ini jadi benar. Perhatikan di sini saya tetap menggunakan x seperti variabel. Di sini menggunakan x0 karena ini menjadi suatu yang tertentu. Oke, jadi inferensi dengan kalimat berkuantor seperti apa? Kita tidak akan banyak menggunakan ini. Nanti kita gunakan dalam praktek, dalam konteks lagi, dalam geometri. Tapi singkatnya, prosesnya kira-kira seperti ini. Inferensi melibatkan kalimat berkuantor dimulai dengan menanggalkan kuantor. Menanggalkan kuantor gimana tuh? Jadi dihilangkan kuantornya. Bagaimana? Kalau misalnya setiap garis memiliki terdiri atas 4 titik, gitu ya. Oke. Jadi caranya bagaimana? Caranya menanggalkan kuantor adalah ambil sembarang. Ya, jadi kata ambil sembarang itu berkaitan dengan menanggalkan kuantor universal. Kemudian inferensi dilakukan seperti biasa. Karena kalau kuantornya sudah tidak ada, itu jadi proposisi biasa saja, gitu ya. Nah, setelah prosesnya selesai, kita harus memakaikan kembali kuantor tersebut. Ini ada aturan-aturan khusus di sini. Oke. Nah, jadi kita akan bahas kembali bila mana kita memerlukan ini. Oke, bagian terakhir kita ingin melihat bagaimana konteks logika ini terkait dengan hal yang kita diskusikan di yang lalu tentang sistem aksioma. Gitu. Jadi bahasan kita sebelumnya, logika ini kan semi formal ya, jadi dalam bahasa yang mudah lah gitu ya. Tapi logika juga bisa dilihat sebagai suatu sistem aksioma gitu ya, dengan undefined terms, undefined relations, kemudian ada aksiomanya, definisi gitu ya. Ya seperti apa kalau kita lihat dalam bentuk itu? Oke, bentuknya seperti ini. Ini adalah didefinisikan oleh, ini adalah salah satu bentuknya aja, opsi alternatif gitu ya. Sebenarnya ada beberapa gitu ya. Ini yang versi yang disampaikan oleh Jan Lukasiewicz, ini satu ahli logika sekitar 1940-an, 1930 atau 40. Jadi kita mulai dengan undefined terms dan undefined relations ya. Jadi yang tidak kita definisikan, misalnya ada huruf atau proposisi gitu ya. Ini hanya sekedar penamaan proposisi. Ini tidak harus berkaitan dengan proposisi yang kita bicarakan di konteks sebelumnya. Ya. Huruf aja, lambang gitu ya. Kemudian ada simbol baru ini tadi seperti ini, simbol tegak. Simbol tegak lurus gitu ya. Pernah lihat A tegak lurus B gitu ya, seperti ini. Dan dua konektor. Ya, konektornya seperti ini dan ini. Juga tidak kita lupakan definisi yang tadi, yang sebelumnya, lupakan itu. Kita bikin suatu sistem yang baru. Oke, kemudian definisi di sini. Kita mendefinisikan apa yang disebut proposisi terumus baik, PRB. Ya, proposisi terumus baik. Kita definisikan secara rekursif. Rekursif artinya secara berulang. Gitu ya. Setiap huruf proposisi adalah PRB. Jadi huruf-huruf yang ada di sini itu dianggap PRB. Kemudian ini adalah PRB. Ini lambang ini. Lambang khusus. Nanti kita akan lihat ini tuh apa sih sebetulnya. Nah, kalau kita punya dua PRB, A dan B, maka
kita baca A panah B juga PRB. Kita bacanya panah aja, bukan implikasi ya. Nah, karena ini kan panah ini kan satu konektor yang undefined di sini ya. Oke, ini kombinasinya. Jadi itulah yang kita sebut sebagai proposisi terumus baik PRB. Kita bisa mendefinisikan konektor yang lain berdasarkan dua yang tadi ya, panah dan konektor ini. Apalah namanya? Maaf tadi. A panah ini simbol ini ya. Kemudian A ini V, seperti V ini didefinisikan seperti ini. Ini terdefinisi karena ini sudah terdefinisi. Kemudian panah juga ada dari sebelumnya, undefined. Kemudian A V terbalik gitu ya, definisi seperti ini. Kemudian A dua panah, ini nantinya biimplikasi disebutnya. Lihat ya di sini kita lihat bahwa hanya menggunakan dua ini kita bisa dapat yang lain. Nah, aksiomanya apa sekarang? Ini undefined terms, relations, beberapa definisi. Kemudian aksiomanya sendiri. Nah, aksiomanya terbagi dua di sini. Ya, boleh-boleh aja sini. Ada yang disebut aksioma skema dan aturan inferensi. Ya, ini dianggap benar, tidak dibuktikan lagi. Oke, aksioma skemanya ada 3 di sini. Bentuknya agak tidak terlalu familiar kita dengan ini ya. Oke, dan aturan inferensinya adalah modus ponens. Modus ponens ini seperti yang kita kenal sebenarnya. Oke, bedanya apa? Ini sesuatu yang tidak kita tidak dibuktikan lagi. Ini dianggap aksioma. Ya. Kalau dalam konteks kita sebelumnya tadi MP ini dibuktikan validitasnya, tapi di sini sebagai aksioma. Jadi kita lihat waktu itu pernah ada pertanyaan, apakah aksioma bisa dibuktikan? Bukan aksioma yang dibuktikan, bentuk ekivalennya. Atau dalam konteks lain ya bisa jadi lain cerita. Berapa definisi di sini? Nah, ini disebut deduksi. Deduksi adalah barisan PRB dari A1 sampai AN, di mana AI ini adalah salah satu dari aksioma skema, gitu ya. Tetapi dengan hurufnya itu disubstitusi. Jadi kalau dalam aksioma hanya A, B, C gitu ya, tapi itu bisa diganti dengan huruf lain. Atau AI ini hasil dari penggunaan aturan MP terhadap PRB yang muncul sebelumnya. Jadi misalnya A10 itu mungkin didapat dari aturan MP terhadap PRB dari A1 sampai A9 gitu ya. PRB yang muncul terakhir dalam satu proses deduksi ini disebut teorema. Ya, teorema apa? Jadi itu adalah PRB yang muncul terakhir ya, ditulisnya ini di kesimpulan terakhir ini ya. Oke. Misalnya membuktikan ini. Panah A adalah suatu teorema. Ya. Jadi kalau teorema jadi ini dibuktikan. Dibuktikannya gimana? Nah, ini bisa lihat. Ini aksioma skema 2 sebetulnya. Dengan mengganti huruf-huruf. Kalau skema 2 kan ada A, B, C ya. Jadi C. Si C-nya diganti dengan A lagi di situ. Aksioma 1 dalam hal ini juga mengganti hurufnya. Oke. Balikan ini sekarang. Modus ponens 2 dan 1. Oke. Modus ponens ini bisa dilihat sebagai ini adalah bagian depan dari ini, implikasi ini. Karena yang didapat adalah bagian ini. Inilah MP dari 2 dan 1. Kemudian dari aksioma skema 1 kita dapatkan ini lagi. Ini, kalau ini begini, maka kita dapatkan yang ininya. Bagian depannya, premisnya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat dari 4 dan 3 kita gunakan modus ponens lagi. Kita lihat 3 itu seperti ini, panah ini. Kemudian ini premisnya. Oke. Maka didapat kesimpulan ini. A panah A. Oke, ini bahwa teorema ini teorema yang trivial sekali ya. Jadi
ini yang terakhir, ini disebutnya meta teorema. Kenapa? Karena ini teorema dari aturan yang untuk membuat aturan, gitu ya, seperti itu. Kita sebut meta teorema. Logika kan itu suatu aturan penalaran gitu, logika. Nah, tapi logika sendiri diatur oleh sesuatu yang lain. Itu kita sebutnya meta logika, gitu ya. Oke, jadi ini seperti ini. Jika kita suatu kumpulan pernyataan PRB gitu ya, dan pernyataan A sehingga kesimpulannya disimpulkan B, maka kita bisa menyatakan bahwa kalau ini dikurangi hanya sigma saja, maka kesimpulannya bisa kita A. Oke, jadi ini yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana sistem aksioma untuk logika. Jadi ini hanya salah satu bentuk. Ada bentuk-bentuk yang lain yang ekivalen. Nah, yang disebut logika formal adalah yang formal sekali adalah seperti ini. Jadi menggunakan sistem aksioma. Jadi kita hanya menggunakan yang sederhana di versi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.